Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai di sesi ketiga, yaitu soal terakhir nomor 21 sampai 30. Di soal ini berarti nomor terakhir kita bahas babnya lingkaran ya. Kita langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 21. Pada gambar berikut sudut AOB, itu sudut ya, ini sudut AOB itu 120 derajat, dan Pak tulis dulu AOB ini 120 derajat. Oke. OA nya 21 cm. Oke. Luas juring OAB. Nah, perhatikan yang tadi sudah kita bahas. Sebenarnya kalau kita mau nyari luas juring, yaitu apa? Sudutnya tulis dulu. Sudutnya 120 derajat per satu putaran penuh. Ingat ya, 360 kali luas lingkaran. Di sini jari-jarinya 21. Berarti PR kuadratnya pakai 22/7, Pi-nya R-nya 21, R kuadrat. Berarti kali 21 gitu ya. Langkah pertama seperti biasa kita sederhanakan dulu bagian sudutnya. 0-nya sama derajat coret aja. Nah, 12 sama 36 bagi 12 1. 36 bagi 12 3, bener ya. Berarti sepertiga. Lanjut, 21 dibagi 7 yaitu 3 gitu ya. Kalau pada tulis ulang jadinya sepertiga kali 22 kali 3 kali 21. Yang masih bisa kita coret yaitu 3 dibagi 3. Maka dari itu 22 kalau kita kalikan 21 hasilnya 462 ya. Nah, 462 jawabannya yang B. Oke. Lanjut kita ke nomor 22. Keliling juring lingkaran dengan sudut pusat 60. Oke. Dan panjang jari-jari 20 cm adalah, ini maksudnya ini kali ya, maksudnya panjang busur loh ya. Ini maksudnya kalau soal yang ini Perik coret dulu. Nah, di sini Perik tulis panjang busur lingkaran dengan sudut pusat 60. Berarti panjang busur lingkaran, nah berarti sama dengan apa? Ingat, yang kita tulis sama kayak luas juring tadi. Pertama sudutnya dulu 60 per 360 gitu ya. Kali, kalau panjang busur berarti kalinya keliling. Di sini jari-jarinya 20. Berarti pi-nya pakai rumus yang 2πr aja berarti kan. Nah, pakai 2πr berarti 2 kali pi-nya 3,14, R-nya berarti di situ 20 gini ya. Oke, langkah pertama ngapain dulu? Seperti biasa kita sederhanakan dulu bagian perbandingannya atau sudutnya. 0-nya coret dulu. 6 sama 36 dibagi 6 semua jadi 1/6, bener ya. Nah, terus 2 kalikan 3,14, ini pakai tulis dulu, jadinya 1/6 kali 2 kali 3,14 jadinya berarti 6,28 kali 20. Nah, kalau kita hitung jadinya nanti kalau 0 dipindah ke desimalnya jadinya nanti 1/6 kali 62,8 kali 2 gini ya. 6 bagi 2, nah 2 bagi 2 1, 6 bagi 2 3, kan bisa coret ya. Nah, nanti jadinya kalau kita kalikan kalau kita bagi jadinya 1/3 kalikan 62,8 ya. Kalau 62,8 kita bagi dengan 3, nanti hasilnya 20-an. Mana ya? Sini. 20,9 karena 6 bagi 3 2. 2,8 dibagi 3 itu sekitar hampir 1. Nah, makanya 20,9. Ini untung panjang busur
ternyata nggak ada, nggak apa-apa, ini kan jawaban kita ya, percaya aja. Panjang busurnya berarti 20,9, berarti ini jawabannya kurang tepat, biarin aja. Lanjut nomor 23. Nah, ini kita sudah masuk ke yang perbandingan sudut pada juring lingkaran ya. Karena kalau besar sudut itu pasti sebanding dengan panjang busur. Ulangi lagi, besar sudut ya, itu sebanding dengan panjang busur dan sebanding juga dengan luas juring. Nah, sebanding pasti. Semakin kecil sudut, semakin pendek pula busur, dan semakin kecil juga luas juring. Nah, semakin gede busur, semakin panjang juga, semakin gede sudut pusat atau sudutnya, sudut juring, maka semakin panjang pula busur dan semakin luas pula juring gitu ya. Nah, lanjut. Berarti kita mencari jika luas juring OAB 16. OAB nih, ini balik tulis dulu di sini coret-coretannya ya. OAB luas juringnya 16. Nah, berarti kita suruh mencari luas juring OCD. Nah, gitu ya. Kita bandingkan aja dulu. Yang pertama ingat, kita bandinginnya dari yang 80 dulu atau 120. Kalau Parik sukanya 80 dulu, yang kecil dulu ya. 80 derajat per 120 derajat sama dengan. Nah, ini berarti sudut dengan luas juring yang kita bandingkan. Harus sebanding. Kalau 80 dulu yang disebut, berarti kita nyebutnya 16 dulu. Baru nanti yang ditanyakan. Yang ditanyakan Pak Erik misalkan di sini biar gampang A ya. Nah, A itu yang ditanyakan. Berarti di sini nanti nulisnya 80 yang 16, yang 120 itu luasnya yang A. Nah, gitu. Udah gini aja. Setelah ini kita langkah pertama sederhanakan. Ingat, jangan langsung kali silang, jangan, tapi sederhanakan. 80 bagi 10 dulu semuanya sama 120 jadinya 8 per 12. 8 sama 12 bisa kita bagi 4 jadinya 2. Lalu 12 bagi 4 hasilnya 3, bener ya. Nah, berarti 2 per 3. Setelah ini baru kali silang, atas kali bawah, atas kali bawah. Yang ada variabel dulu berarti yang A yang bawah ya. A yang bawah berarti kalikan dengan 2 yang atas. 2 kali A, 2A sama dengan 3 kali 16. Tulis dulu aja 3 kali 16. Pak, boleh nggak kalau langsung dikalikan? Berarti 48. Boleh, nggak apa-apa ya. Terus A nya berarti 48 dibagi, ini kan perkalian 2 kali A bagi 2, hasilnya 24. Ini jawaban untuk luas OCD gini ya, sentimeter persegi. Lanjut nomor 24, luas juring 3/4. Nah, kalau udah ada kayak gini diketahui 2/4, kamu nggak usah bandingin sudutnya lagi, karena 3/4 itu sudah menunjukkan sebagian dari luas lingkaran. Nggak usah kita bandingin sudut lagi, nggak usah. Berarti kita langsung nih, luas juring sama dengan 3/4 kali luas lingkaran. Luas lingkarannya jari-jari 10, berarti pakai rumus pi r kuadrat. Pi nya 3,14, r nya 10, r kuadrat 10 kali 10 gitu ya. Nah, terus yang bisa kita coret yang mana Pak? Sebelum dicoret, ini kita ini aja dulu nih, 10 kali 10 100 kan, ada desimal 2, berarti nanti jadinya gini, 3/4 kali 314. Nah, baru nanti 314 kita kalikan 3 dulu ya, jadinya 942. Kalau dibagi 4 berarti 9 bagi 4 2, 8, 1, 14. Nah, jadinya 35,5, 235,5. Inilah luas juring 3/4. Oh, ada nih C jawabannya ya. Oke, lanjut. Nomor selanjutnya yaitu nomor 25. Luas daerah yang tidak diarsir. Waduh, kalau nggak diarsir ini mah bisa kita gabung-gabung ya. Satu yang ini
2 yang ini kita gabung jadi setengah lingkaran, 3 yang bawah, 4 yang bawah digabung semuanya jadilah luas lingkaran penuh. Ini ada luas kan ini kan? Oh ya, luas dari yang nggak diarsir. Jari-jarinya setengah dari 14 yaitu 7. Ini kan jari-jari kan? Nah, berarti pakainya luas lingkaran yang pi r kuadrat. Pi-nya 22/7, R-nya 7 kali 7. 7 bagi 7, 1. Berarti 22 kalikan 7, 154. Patokan kamu jawabannya yang C. Lanjut nomor 26. Nah, ini perbandingan sudut dengan panjang busur. Kayak biasa, kita tuliskan dulu yang diketahui. AB 50, Parik tulis di sini 50 cm ya. Ditanyakan busur CD. Misalnya Parik tulis A lah ya, biar gampang ya. Berapa panjang A? Nah, kayak tadi kita bandingkan dulu sudut yang kecil dulu biar gampang. 20/60. Gini ya. Sama dengan panjang busur yang 20 berapa tuh? Oh, yang AB ya. Nih, yang 20 berarti yang di sini. 50 dulu, berarti tuh di sini 50. 50 per A di situ. Nah, yang ditanyakan gitu kan. Langkah pertama, ingat kita sederhanakan. 0 bagi 0 dulu, 10 bagi 10 maksudnya ya. 2 sama 6 bagi 2 bagi 2, 1/3. Habis ini baru kali silang. Berarti yang kali silang yang ada variabelnya dulu. Berarti yang 1 kalikan dengan A. 1 kali A ya, A. 50 kali 3, 150 cm. Jawabannya yang 150 gitu ya. Oke, lanjut nomor 27. Nah, ini Pak tulis dulu yang diketahui. Ini maksudnya derajat ya, 38 derajat. Besar AOD, OO itu pusat. Oke. AOD 38. AOD 38. Mari tulis dulu. Di sini 38 derajat. Ditanyakan DBC. Oh, ini nih. Mari tanya. Untuk mencari DBC itu kan sudut keliling. Dia DBC itu menghadap busur DC yang ini atau CD yang biru nih, yang Parik gambarin ulang nih. Nah, nih. Menghadap ke busur CD. Dia sudut keliling yang ditanyakan. Sudut pusatnya mana yang memiliki hubungan dengan dia? Karena kalau sudut pusat itu 2 kalinya, sudut pusat berarti ini nih pasti kan. Sudut pusatnya yaitu 2 kalinya sudut keliling. Kesini hubungannya 2 kalinya doang gitu kan. Nah, makanya kita harus cari sudut pusatnya dulu. Nah, sudut pusat ini ternyata kalau kita lihat AC ini diameter. AC itu diameter dia. Nah, melewati titik pusat O0. O ini. Kamu sudah punya 38 derajat. Biar sampai ujung sini yaitu 180. Kenapa? Karena lurus ya. Ini kan sudut lurus nih. Kamu sudah punya 38 derajat. Berarti bisa nggak nyari yang ini? Bisa dong. Dari mana? Ya kurangin aja. Yang ini berarti rumusnya 180 karena lurus dikurangi 38 yang ini, ya kan? Itu doang. Kurangi 38, yaitu berapa? 142 derajat. Sudut pusatnya kamu sudah punya. Berarti bisa nyari sudut keliling. Berarti setengah dari sudut pusat, berarti setengah kali 142 yaitu 71. Aman ya. Oke, lanjut. 28. Sudut OKL. Oke, Pak tulis dulu 42 derajat. Oke, lanjut. Besar sudut KML. Apalagi nih KML? KML itu ini sudut keliling. Nah, clue-nya di situ. Kalau kita mau nyari sudut KML, sudut keliling, dia menghadap busur KL. Nah, busur KL ya. Berarti sudut pusatnya mana nih yang punya hubungan dengan sudut keliling? Nih, KOL. Ini harus kita cari, ya kan? Nah, perhatikan dulu untuk mencari yang sudut pusat KOL, yang ini nih, sudut ini. Nah, kita harus tahu dulu nih, 42 ini hubungannya kemana? Oh, ternyata
hubungannya ke segitiga, dia segitiga sama kaki. Kalau segitiga sama kaki, sudutnya pasti sama. Ini 42, kanan pun juga 42. Nah, Parek tulisin dulu ya. Di sini berarti 42 juga. Nah, terus kita melihat ini sebuah segitiga. Namanya segitiga, sudut putarnya atau jumlah 3 sudutnya yaitu 180 derajat. Nah, kita coba tulis di sini sudut KOL atau sudut pusat ya. Berarti kan tinggal 180 kurangi ya 42 tambah 42, 180 kurangi 8 kurangi 80, 82 berarti berapa? 98. Nah, kamu sudah punya sudut pusat nih, 98 derajat. Berarti hubungannya ke sudut keliling, nah setengahnya doang kan? Sudut keliling KML sama dengan setengah dari sudut pusat. Berarti setengah dari 98 itu 49 derajat gitu ya. Nah, 42 tambah 42 kok 82, ini 84 ya. 84 berarti 96, makanya nggak ada jawabannya, sorry. Berarti di sini 96 bagi 2, 48, jawabannya yang B. Nah, gitu maksud Pak Erik ya. Lanjut. 29, sebuah taman berbentuk lingkaran. Oke, berarti Pak Erik punya lingkaran. Terus diameternya 24. Oke, diameternya 24. Di dalam taman terdapat sebuah kolam persegi panjang 9 kali 6. Oh, ada kolam gini deh misalnya ya. Nah, gini misalnya 9 kali 6. Oke. Pada bagian taman di luar kolam ditanami rumput, harganya 6.000. Oke, harganya 6.000. Bilang kos pemasangan. Oh, pemasangan per meter persegi. Oke, boleh. Maka biaya penanaman rumput. Oh, berarti biaya penanaman rumput. Berarti ini biaya pemasangan plus harga rumput kali ya. Nah, oke, kita cari dulu luas di luar kolam. Otomatis kalau kita mau mencari luas di luar kolam, berarti kan luas rumput aja deh ya. Luas rumput ini pakai bahasa sendiri aja nggak apa-apa. Berarti kan luas lingkaran kurangi luas persegi panjang, ya kan? Kita cari dulu satu-satu. Pertama, luas lingkaran, berarti kan pakainya yang R-nya jari-jarinya berarti 12 ya. Jari-jarinya R sama dengan 12. Nah, berarti PR kuadrat pakainya 3,14, R-nya 12, R-nya 12. Kita coba kalikan dulu. 3,14 kalikan ini kan kalau 12 kali 12 144 ya. 144 kalau kamu ngitung nanti jadinya 452,16. Ini udah langsung nih kalikan 144 ya. 452,16 meter persegi. Nah, sekarang kalau luas persegi panjangnya berarti berapa? Luas persegi panjangnya berarti 9 kali 6 kan? 9 kali 6 kan 54. Nah, 9 kali 6 atau panjang kali lebar 54. Nah, bagaimana untuk mencari luas rumputnya? Ya udah kita tulisin aja. Berarti 450 berapa tuh? 452,16 ya. 52,16 dikurangi luas persegi panjang 54 sama dengan kurang apa tadi? 54 ya. Berarti 300-an. 398,16 ya meter persegi. Nah, untuk mencari harga ini pemasangan harga rumputnya sebenarnya ini kurang jelas karena harga rumputnya itu 6.000. Ini per meter apa enggak gitu loh, nggak ada keterangan ya. Jadi sebenarnya kamu tinggal ngaliin aja nih luas rumput
yang ini kamu kalikan dengan harga, karena ini sudah per meter, kali 4.000 aja. Nah setelah itu kalau ada harga rumput per meter, kamu kalikan juga nih harga ini kali dengan 6.000. Setelah itu hasil perkaliannya dijumlah. Nah kamu hitung sendiri ya, biar waktunya nggak habis. Kamu hitung sendiri, nanti akan dapat gitu ya. Kalau misal nggak ada jawabannya di sini, nggak masalah, yang penting kamu punya jawaban sendiri. Oke, lanjut nomor 30. Terakhir, pada gambar di samping, jika juring OAB 80, ini kuadrat maksudnya ya. Oh, berarti luas juring yang OAB, ini OAB itu 80. Oke, 80. Terus maka luas juring OBC. Nah, OBC itu yang 150 ya. Udah, kita tulisin aja dulu. Yang 60 derajat, yang kecil dulu baru sama yang besar sama dengan, dan kebalik, 60 dulu berarti yang 80 luas juringnya. 80 per, kita nggak ngerti, umpamakan ini A kayak biasa ya, A. Setelah itu kita sederhanakan dulu, bagi 10 bagi 10, bagi 3 bagi 3, jadinya 2, 15 bagi 3, 5, jadilah 2 per 5 kali silang. Yang ada variabelnya A dulu, berarti 2 kali A ya, yang atas 2 kalikan A yang bawah, berarti 2A sama dengan 5 kali 80. A nya ini boleh kamu kalikan, boleh enggak, tapi Parik malas ngitung dulu, makanya nggak usah kalikan dulu. 5 kali 80 bagi nih yang 2 ini ya, ke kanan ya, bagi 2, nanti jadinya 80 bagi 2 jadilah 40, berarti 40 5 dulu ya, 5 kali 40, 5 kali 4 20, ada 01, jadinya hasilnya 200 cm persegi. Sementara ini aja dulu ya. Oh ya, ini review tambahan lagi. Parik mau ngasih kuis, misalnya gini, ini Parik punya lingkaran, terus Parik punya diameter. Nah ini diameter nih, melewati titik pusat tentu ya. Pak Erik punya sudut keliling yang menggunakan diameter ini, berarti ini yang mana, warna biru ya. Set ke sini deh, terus ke titik selanjutnya. Nah ini titik keliling kan, ini sudut keliling kan. Kenapa sudut keliling? Ya karena dia ada di titik keliling. Dan Pak Erik tanya, berapa sudut ini ABC, berapa sudut ACB? Berapa sudut ACB menurut kamu? Nah, cluenya di sini. ACB itu sudut keliling, dia itu sudut keliling, bener ya? Nah, terus hubungannya kan, biar kita bisa mencari ACB, kita harus tahu dulu sudut pusat. Nah, ternyata sudut pusatnya ini kan pusat nih. AOB itu sudut loh, kalau Parik umpamakan itu AOB itu sudut, walaupun dia diameter, tapi dia juga kalau kita nyebutnya AOB, dia berarti sudut lurus gitu kan. Sudut lurus totalnya 180. Sudut lurus ini menghadap busur yang sama dengan sudut ACB yang ditanyakan, makanya punya hubungan otomatis sudut ACB setengah dari sudut pusat, yang di situ 180, berarti setengah kali 180 yaitu 90 derajat, atau dia pasti siku gitu aja ya tambahan dari Pak Erik. Terima kasih banyak, selamat belajar, tuntaskan video 1-3, semoga Allah mudahkan semua. Cukup sekian dari Pak Erik. Pak Erik doakan yang terbaik buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.